apa Mbak? Gitu ya. Oke, bro bagus. Jadi bro udah berapa tahun jadi bisnis Prudential ya? Yang benar-benar serius jadi dari 2016 akhir sekarang. Oke, padahal nggak seriusnya dari 2010 tadi ya? Ya sempat keluar ya jadi. Oke, dari 2016 sampai dengan 2020 ini ya bro ya berarti ya? Kira-kira 4 tahun berarti. So, 4 tahun, apa sih perubahan signifikan yang bro rasakan dalam bisnis ini bro? Yang mengubah kehidupannya bro mungkin ya kita mungkin bisa cerita mungkin tentang financial or mungkin kepribadian dan lain-lain. Ada nggak? Ya dari bisnis Prudential ini keren banget ya. Jadi bukan hanya masalah duitnya, bukan hanya dari jalan-jalan, tapi yang paling saya rasain itu adalah perubahan dari mental, terus dari gimana pola pikir itu yang banyak berubah di sayanya. Karena dulu saya selalu mencari jawaban itu di luar diri ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau cari apa-apa saya biasanya nyalahin situasi, nyalahin keadaan. Kayak kemarin waktu ada sampai kejadian kita sampai kerugian itu saya nyalahin situasi. Karena kalau sampai ada kebijakan pemerintah seperti itu. Nah setelah saya di bisnis Prudent ini saya ketemu sama coach yang keren namanya Coach Adi Sandi juga ya. Yang coaching di kantor kami. Itu yang buat saya akhirnya banyak belajar. Selama ini saya cari jawaban di luar diri, ternyata jawabannya ada di dalam diri. Kalau dulu saya nyari maksudnya gimana tuh bro? Jadi jawaban dalam dulu diri. Saya cari jawaban tuh saya pergi kayak kayak mencari perjalanan suci ke India tiap tahun. Saya sempat ke Tibet sebulan tuh. Karena saya pikir jawaban-jawaban ada di tempat-tempat seperti itu ya. Spiritual. Kehidupan ya, spiritual ya. Saya pikir dengan lebih spirit, lebih kita spiritual, lebih kita bisa dapat ini ya secara finansial, secara kehidupan lebih oke. Ternyata setelah saya belajar banyak, justru jawabannya itu adanya di dalam diri sendiri gitu loh Bang. Jadi semakin saya kenal sama diri saya, semakin saya tahu gimana potensi yang ada di dalam diri saya, semakin saya bisa menyelesaikan semua berbagai hal-hal yang ada di dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya mulai nyadarin itu, saya beralihnya lagi kembali ke kebiasaan lama saya, yaitu saya senang baca buku Bang. Dari SD itu saya udah koleksi buku. Nah, sekarang itu sempat terlupakan waktu saya bisnis keluarga ya. Nah, saya ingetin lagi itu. Jadi baca-baca buku, tentunya baca-baca buku yang positif ya. Baca-baca buku positif ini bikin saya akhirnya, ternyata ini semakin saya nyari jawaban, paham dengan diri saya, semakin saya bisa kenalin mana harus saya melangkah, mana harus saya cari jawaban-jawaban untuk memperbesar bisnis saya. Jadi itu yang membuat benar-benar keren. Nah di bisnis ini itu banyak ada sharing-sharing dari leader-leader hebat. Selain kita banyak belajar untuk pengembangan diri, kita jadinya tahu gimana sih cara pengembangan bisnisnya, gimana cara mengelolanya. Nah, itu yang membuat dan tentunya ada sistemnya baik banget loh, sistemnya udah jelas banget. Itu yang membuat saya makin yakin ternyata ini yang selama ini nggak saya lihat. Tahun 2010 ini nggak saya lihat. Gimana tuh bro? Ya saya nggak ngelihat ada jenjang karirnya, ada cara-cara untuk meraihnya, step-stepnya dikasih tahu dengan jelas, dengan detail. Yang penting nurut aja dan lakuin dengan sesuai arahan mentor, leader kita. Semuanya bisa kita dapetin loh dengan sistem yang diberitahu sama Prudential ini. Tentunya kita juga usaha ya teman-teman. Itu yang saya membuat saya, ternyata ini yang nggak saya lihat dulu karena saya sibuk nyarinya keluar, saya nyarinya banding-bandingin dengan bisnis-bisnis lain. Nah sekarang akhirnya tahu kalau bisnis ini benar-benar kalau kita mau bisa gede banget loh. Nah itu yang membuat saya, ternyata ini yang dilihat sama Corino yang nggak saya lihat selama ini. Nah itu akhirnya buat kenapa akhirnya Corino sampai belasan tahun tetap berada di bisnis ini, karena dia tahu potensi bisnis ini gimana cara ngembanginnya. Nah itu yang saya banyak belajar dari Corino sekarang. Jadi saya nurut aja, dari 2016 itu saya jadi bagus area yang beda dari 2010 gitu Bang. Jadi 2010 saya itu orang yang ngeyelan,
Saya nggak mau dengar apa kata leader. Saya maunya apa yang saya lakuin sendiri. 2016 saya buang semua itu. Jadi kesuksesan ataupun kegagalan saya di bisnis yang saya lalu, saya akan jadi pelajaran karena setiap hal itu saya jadiin lihat hal positifnya. Jadi setiap itu saya jadiin semua pelajaran buat saya melihat dari hal positifnya. Saya mau banyak belajar ke Moreno. Ibaratnya saya pakai jubah dulu, jubahnya saya tinggalkan dulu. Atau kalau kita itu gelas yang penuh saya kosongin dulu. Jadi saya banyak belajar dari Moreno apa-apa aja. Saya nurut banget apa yang kata-kata dia. Sehingga jadi benar-benar saya mau niru cara kerjanya dia. Gimana sih caranya? Dan saya sesuaiin dengan apa potensi yang saya punya. Akhirnya bener banget Bang, secara finansial tuh keren banget peningkatannya. Saya nggak nyangka loh, itu peningkatannya itu benar-benar eksponensial. Jadi nggak peningkatannya nggak secara pelan-pelan itu, tapi benar-benar gila-gilaan begitu kita mau melakukannya dengan sepenuh hati, kita bikin sistemnya, dan kita mau punya effort lebih, dan hasilnya keren banget. Bisa diceritakan sedikit nggak mengenai tadi peningkatan income yang eksponensial tuh kayak gimana maksudnya? Nah, kalau saya sih dapat diajarin gini Bang, di awal-awal kalau Coach Arisani sharing ke saya, di adalah kapasitas diri kita dikali 2 aktivitas yang kita lakukan atau menghasilkan have. Have itu adalah uang atau penghasilan yang kita dapetin ya. Nah ini. Ini tadi slide-nya Bro ya. Ya betul. B sama dengan do kali have. Oke, gimana nih Bro? Nah, B itu adalah kapasitas diri kita. Jadi di awal-awal mungkin kita kan nggak tahu nih gimana cara bisnisnya atau gini. Jadi kita lebih banyak melakukan lebih sering. Karena kalau teman-teman mungkin pernah baca atau sering di-sharingin sama orang-orang itu, orang yang jadi expert di bidangnya adalah ketika dia sudah melewati 10.000 jam di bidang yang dia lakukan. Nah, saat awal itu kita tentunya karena kita belum memiliki kapasitas diri yang banyak atau yang belum besar ini, jadi kita lakukan lebih banyak. Kita lakukan aktivitas saja. Waktu itu saya benar-benar berani menukarkan waktu saya untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi di 2017 itu saya ingin cepat-cepat habisin yang namanya jam kerja 10.000 jam itu. Itu teman-teman. Jadi keren banget. Ketika saya lakukan itu 2017 memang nggak begitu signifikan ya hasil yang saya dapetin, karena apa, saya di sana benar-benar beradaptasi. Saya ingin tahu gimana sih bisnis prudensial ini, tapi saya mau lakukan dengan disiplin. Dan saya melakukan jam kerjanya itu panjang. Jadi di 2017 tuh saya start dari jam 8 sampai jam 11, jam 12, bahkan setengah 1 ya. Saya prospek terus. Saya cuma pulang mungkin untuk istirahat makan siang aja, tapi habis itu saya lakuin lagi. Karena saya pingin sukses yang diberitahunya dapatnya 3-5 tahun, saya pingin perpendek. Jadi saya berani lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Saya lipetin waktunya. Nah, ketika saya di sana, saya juga tambahin kapasitas diri. Dengan apa? Dengan ikutin sistemnya, ikutin berbagai pelatihan, banyak baca buku-buku positif, dan banyak nanya-nanya sama leader-leader hebat di bisnis ini. Sehingga di 2018, ketika B saya besar dengan Bu yang hampir sama, hasilnya gila-gilaan. Jadi itu. Jadi yang sebelumnya cuma 1 digit aja di 2017, udah jadi 2 digit di 2018. Nah itu yang bikin keren. Jadi peningkatannya itu nggak 1+1, tapi eksponensial. Wow. Oke Pak Bagus, jadi Prudential ini benar-benar, kalau saya benar-benar mengubah kehidupan Bapak ya, baik secara finansial dan secara ini ya, kepribadian juga ya Pak ya. Saya dengar cerita dari teman-teman itu dulu Pak Bagus Arya itu apa ya, beda banget sama yang sekarang. Kalau saya lihat sekarang itu orangnya lucu banget, sabar banget, humble banget. Cuma ternyata dulunya luar biasa ya Prudential. Di sini banyak membawa perubahan juga buat Pak Bagus ya berarti ya. Thank you Pak Bagus, very inspiring ya. Kita ke Cefoni dulu. Perubahan hidup apa yang Cici rasakan? How Prudential change your life? Oke. Perubahan hidup ya Bang. Perubahan hidup banyak banget gitu. Yang pertama pastinya secara finansial
itu seperti yang Pak Bagus Arya tadi juga bilang ya, secara income itu luar biasa banget saya dapatnya di sini. Maksud saya untuk saya juga sebelumnya kan ada bantu suami di toko gitu. Yep. Itu saya tahu lah profit atau keuntungannya yang bisa didapat itu kecil Bang gitu. Tapi di sini profit yang didapat itu luar biasa. Untuk satu case komisi adalah 30%. Mau bisnis apa bisa mengetahui keuntungan sampai 30%. Itu yang pertama. Jadi secara finansial, secara bisnis ini luar biasa banget. Kalau dibandingin sama bisnisnya Cici yang konvensional itu satu penjualan berapa sih kira-kira marginnya gitu? Marginnya. Kalau di tempat saya dulu toko, saya tuh jualan barang-barang elektronik Bang. Jadi kalau suami ya berarti ya suami. Okay. Itu jual barang elektronik itu keuntungannya paling nggak sampai 1% Bang. 1%. Iya. Jadi untungnya sangat tipis banget karena ya istilahnya banyak barang ya, jadi bisa dibandingin di mana-mana aja, banyak yang jual juga gitu. Kita tidak bisa ngambil margin yang besar seperti itu. Benar. Kalau di sini bisa sampai 30%, itu baru komisi, belum lagi embel-embel yang lain gitu Bang. Jadi ya, jadi secara finansial pastinya di sini bagi saya luar biasa banget. Tapi nggak cuma itu aja, saya dapat pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Yang tadi juga ada di sini saya lihat ada yang chat, dia bilang Pak Widodo ya kalau nggak salah, katanya background accounting tapi bisa sampai seperti ini. Itu salah satu perubahan saya Bang. Poni yang dulu nggak banyak ngomong seperti ini. Poni yang dulu biasa di belakang meja Bang, nggak biasa. Apalagi harus ngomong di depan, ini ada 200 orang katanya, itu sudah pasti nggak mungkin keluar suaranya gitu. Wow, 300 gitu ya. Ya, jadi itu perubahan yang saya alami di sini. Dan perubahan itu terjadi kalau menurut saya karena saya puji Tuhan banget sebenarnya, terus terang puji Tuhan banget saya bertemu atau berada di bisnis Prudential ini di kantor di mana saya berada. Yang saya senang banget dari kantor saya itu adalah bahwa it's not all about money gitu loh. It's not all about omset. Jadi tidak semuanya tuh harus selalu tentang uang. Tidak semuanya harus selalu tentang target. Karena terus terang bidang marketing itu selalu identik dengan target ya. Harus mencapai target omset sekian besar gitu. Tapi di kantor saya fokusnya adalah perubahan diri, adalah pengembangan mental kita gitu. Persis seperti yang Pak Bagus Arya tadi barusan sharing. Jadi ya kebetulan kita di kantor yang sama gitu. I know. Kita dari kantor yang sama. Jadi itu Bang. Fokus kita adalah pembesaran dari kapasitas diri kita. Ya, tadi rumus B kali do sama dengan have. Okay? B itu adalah kapasitas diri kita. Ini yang dibesarkan. Tujuannya supaya do kita atau aktivitas kita itu ya istilahnya nggak usah terlalu besar, tapi hasil have-nya itu besar. Gitu loh, hasilnya besar. Mungkin teman-teman kasih gambaran teknis sedikit. Kira-kira apa yang dilakukan untuk memperbesar B tadi itu, kapasitas diri kita? Jadi mungkin aku cerita sedikit biar teman-teman juga paham ya. Itu kan rumusnya B kali do sama dengan have ya. B itu adalah kapasitas diri atau citra diri. Seandainya teman-teman kapasitas diri kita baru nilainya 2, maka untuk menghasilkan result atau have tadi nilainya 10, kita harus melakukan action atau do sebanyak 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Ya kan?
Nah, tapi di pusat kita adalah membesarkan B kita. Kalau B kita besar, contoh B kita sekarang nilainya 5, oke? Untuk menghasilkan nilai 10, do kita 2. Oke. Jadi yang kita mau, kita perlu bekerja, tapi kita juga perlu ada waktu untuk keluarga, kita juga perlu ada waktu untuk me time, seperti itu. Bayangkan kalau kita bisa punya B yang besar dan do-nya juga besar, maka hasilnya akan jauh lebih besar lagi. Jadi kita, kalau bagi saya, kita mau work smart, kita mau kerja pinter, bukan kerja keras. Kerja keras capek, tapi kita harus bisa kerja pinter, seperti itu. Nah, tadi kan Bambang tanya gimana cara membesarkan B. Di kantor kita banyak sekali pelatihan untuk membesarkan B. Salah satunya itu tadi yang seperti Pak Bagus Arya bilang, kita punya coach. Jadi coach ini akan membimbing kita. Kita sering rutin mengadakan pelatihan dengan coach ini. Kita diminta, intinya teman-teman, kita hanya diminta untuk selalu bersyukur. Itu membesarkan B. Kita harus happy, kita harus selalu bersyukur, kita positive thinking. Itulah B, teman-teman. Gitu. Segitu besarnya ya arti bersyukur tuh berarti ya? Sangat besar. Gampangnya teman-teman lihat rumus tadi. Bayangkan kalau teman-teman B-nya bisa nilainya 20, do-nya 2, hasilnya 40. Iya, benar. Itu. Jadi kita membesarkan B kita, seperti itu. Rumusnya. Jadi teman-teman bisa kutak-atik sendiri dah tuh. Kira-kira mau hasil berapa, B-nya mau dibesarkan seperti apa, dan do-nya mau sebesar apa. Cuman memang seperti yang Pak Bagus Arya tadi bilang di awal, bahwa ketika kita mungkin baru mulai jadi agent ya, mungkin kapasitas diri kita belum terlalu besar gitu. Maka untuk menghasilkan hasil yang besar, kita pastinya harus melakukan do yang ekstra gitu. Gitu Pak. Oke, C. Wow. Thank you ya sharingnya. Wah, luar biasa banget. Jadi saya mau ke